Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Di sudut kota kecil yang nyaris tak disebut dalam peta, suara knalpot meraung seperti singa malam. Di sanalah Salim berdiri tegak di atas motornya yang berkilau, menatap gelap malam seperti panggung pertunjukan. Ia bukan sekadar pengendara, ia pemimpin, ketua geng jalanan yang ditakuti dan dihormati. Anak-anak muda memanggil namanya dengan kekaguman, dan jalanan pun seakan memberi hormat setiap kali bannya menjejak aspal. Tapi di balik sorot matanya yang tajam, tersembunyi sesuatu yang nyaris punah dari dunia. Ketenangan. Ia tertawa keras, tapi tawanya hampa. Ia menang dalam banyak adu kecepatan, tapi tak tahu untuk apa. Hidupnya seperti deru mesin, keras, cepat, panas, namun tak pernah sampai ke tujuan sejati. Setiap malam ia menaklukkan jalan, dan setiap pagi ia bangun dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Rumahnya sempit, tapi bukan karena ukuran. Sempit karena tak ada yang menenangkannya. Ibunya sudah lama meninggal. Ayahnya sibuk mengejar nafkah tanpa pernah sempat menatap mata anaknya. Salim tumbuh bersama gemuruh jalanan. Disitulah ia merasa hidup. Tapi hidup yang seperti apa? Tak ada rencana, tak ada cita-cita. Yang ada hanya adrenalin dan bayang-bayang ketakutan. Takut kalah, takut lemah, takut sepi. Sore itu, langit jingga membentang seperti hamparan luka yang belum sembuh. Ia duduk di pinggir jalan, menatap ke arah masjid tua yang berdiri di ujung gang. Masjid itu kecil, catnya mengelupas, dan kubahnya tak lagi bersinar. Tapi dari dalam, terdengar suara azan merdu, tenang, dan entah kenapa, menusuk relung hatinya yang paling dalam. Ia memalingkan wajah, pura-pura tak peduli. Tapi sesuatu sudah tumbuh sejak hari itu. Sebuah kegelisahan yang tak bisa ditenangkan dengan raungan mesin. Sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan kecepatan. Untuk apa aku hidup seperti ini? Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Toha ayat 124. Hati Salim sesak. Ia tak tahu bahwa kesempitan hidupnya bukan karena miskin atau terluka, tapi karena jauh dari cahaya, jauh dari Robnya, dan jauh dari rumahnya, masjid. Hari itu, langit tak menjatuhkan hujan, tapi di dada Salim, badai mulai bertiup. Diam-diam, jalan hidupnya sedang menapak pada sebuah tikungan besar, tikungan menuju cahaya. Malam merayap perlahan, membawa bintang-bintang ke langit kota yang tak pernah benar-benar gelap. Di pojok gang yang sempit itu, masjid tua berdiri seperti penjaga sunyi. Salim melewatinya lagi. Tapi kali ini, langkahnya lebih lambat dari biasanya. Ada sesuatu yang menggantung di dadanya. Bukan rasa takut, tapi rindu. Rindu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Masjid itu bukan asing baginya. Dulu,
saat masih kecil, ia sering diajak almarhumah ibunya salat maghrib di sana. Ia ingat tangan ibunya yang menggenggam tangannya erat, langkah pelan-pelan menuju masjid. Dan suara imam yang terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Tapi sejak ibunya tiada, pintu masjid itu tertutup rapat dalam hidupnya. Seolah tak ada lagi yang mengajak, dan ia tak pernah punya keberanian untuk datang sendiri. Kini, suara azan dari masjid itu menggema kembali di hatinya. Bukan hanya di telinga, tapi di dalam dadanya yang sunyi. Ia berdiri di seberang jalan, memandangi masjid itu, seperti seorang anak kecil yang menatap rumah lama yang pernah ditinggalinya. Terlalu asing untuk didekati, terlalu akrab untuk dilupakan. Ia duduk di atas motornya, menyalakan rokok, menatap genteng masjid yang berlumut. Satu persatu jamaah keluar, wajah-wajah tua yang bercahaya, pakaian sederhana, senyum yang menghangatkan. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang memanggilnya. Tapi anehnya, ia merasa dilihat, dikenali, disambut tanpa kata. Salah satu dari jamaah itu, seorang lelaki tua dengan jenggot putih dan tongkat di tangan, berhenti sejenak di depan masjid. Ia menatap Salim, lalu tersenyum kecil. Hanya sebentar, lalu berjalan perlahan-lahan meninggalkan halaman. Tapi senyuman itu menancap lebih dalam dari tatapan siapapun yang pernah Salim temui. Mengapa mereka terlihat begitu tenang? Batin Salim, apa yang mereka dapatkan dari 5 waktu itu? Yang aku tak punya meski kuhabiskan malam-malamku di jalanan. Hatinya makin gaduh. Ia pulang malam itu tanpa balapan. Motornya tak merau. Ia hanya melaju pelan, melewati gang-gang yang sunyi, membawa satu pertanyaan besar yang terus bergema. Bagaimana bisa sebuah bangunan sederhana membuat seseorang begitu damai? Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Malam itu, Salim berbaring dalam gelap. Kamar kontrakannya sempit dan pengap, tapi yang paling menyesakkan bukan udara, melainkan kekosongan yang terus melebar dalam dirinya. Ia menatap langit-langit dan teringat masjid itu lantainya yang dingin, suara imam yang menggema, dan senyum lelaki tua yang entah siapa. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, matanya basah, bukan karena luka, tapi karena ia sadar mungkin selama ini ia hanya butuh pulang. Dan pulang itu mungkin dimulai dengan satu langkah kecil menuju masjid yang tak pernah didekati. Fajar menggeliat perlahan, menembus celah genting dan jendela retak di kamar Salim. Ia bangun tanpa alarm, tanpa dentuman musik seperti biasa. Tapi ada yang menggugah suara azan subuh dari masjid tua yang semalam ia pandangi. Suara itu menembus lebih dalam dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Salim bangkit. Bukan untuk menghidupkan mesin motornya, tapi untuk mencari cahaya. Dengan langkah ragu, ia menuju masjid. Jaket lusuh masih melekat, celana jeans dan topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Hati kecilnya gamang. Apa mereka akan memandangku aneh? Apa aku akan ditolak? Tapi entah mengapa,
kakinya tetap melangkah, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Ia tiba saat iqomah dikumandangkan. Jamaah telah berdiri. Ia berdiri di belakang, menyelinap pelan, mencari tempat di sudut. Dan di sanalah ia melihatnya lagi, lelaki tua yang semalam tersenyum padanya. Kini ia duduk di atas sajadah, tepat di barisan depan. Wajahnya teduh, sorot matanya lembut seperti air yang tak pernah kering. Solat dimulai. Salim mengikuti semampunya, walau gerakannya kaku, sujudnya goyah. Tapi ada getaran dalam tiap takbir. Ia merasa sedang diajak bicara oleh zat yang selama ini ia abaikan. Seakan Allah berfirman dalam diamnya, "Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatku." Az-Zumar ayat 53. Usai salam, lelaki tua itu berpaling. Tatapannya bertemu dengan mata Salim. Tak ada syakwa sangka, tak ada penilaian, hanya sebuah senyum dan pandangan yang seolah berkata, "Aku tahu kau sedang pulang, nak, dan ini tempatmu." Salim tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar. Ia ingin menunduk, tapi justru pandangan itu menegakkannya. Selesai zikir, lelaki tua itu menghampiri. "Ananda baru pertama kali kemari?" tanyanya pelan. Salim mengangguk. "Iya, Pak. Alhamdulillah, masjid ini selalu menunggu siapapun yang ingin kembali. Allah lebih dari itu. Dia maha menanti," ucapnya sambil menepuk bahu Salim. Itulah awal dari sebuah titik balik. Bukan petuah panjang, bukan ceramah menggelegar, hanya tatapan tulus dan sambutan hangat. Tapi itulah yang menembus relung terdalam. Sejak hari itu, Salim tak lagi pulang larut malam untuk menantang jalanan. Ia mulai menanti waktu azan. Tak semua syalat ia jangkau, tapi satu demi satu ia kejar. Dan lelaki tua itu, ia seperti pintu rahmat yang Allah kirimkan, tak menuntut, hanya membuka. Langkah Salim masih berat, tapi hatinya mulai ringan. Ia belum hafal doa, belum lancar baca Al-Quran, tapi ia merasa hidupnya mulai diisi. Dan setiap kali ia ragu, ia akan duduk di sudut masjid itu, diam-diam menatap lelaki tua yang sedang bersujud, dan berkata dalam hati, "Jika lelaki setenang itu bisa mencintai sajadahnya, mungkin aku pun bisa memulai. Sedikit demi sedikit." Begitulah Allah membimbing dengan isyarat yang halus, dengan tatapan seorang lelaki tua di sajadah. Hari-hari berikutnya menjadi peralihan sunyi bagi Salim. Ia belum benar-benar meninggalkan lingkaran lamanya, tapi kini langkahnya mulai terbelah. Antara jalan beraspal tempat deru knalpot jadi nyanyian, dan sajadah masjid yang pelan-pelan mulai terasa seperti rumah. Lelaki tua itu bernama Pak Idris, penjaga masjid yang tak pernah absen menyalakan lampu subuh. Ia bukan ustadz besar, bukan pula kiai masyhur, tapi tutur katanya seperti air yang menetes di tanah kering, lembut, sabar, dan menumbuhkan. Salim sering duduk di serambi masjid hanya untuk mendengar suara. Pak Idris bercerita, kadang soal masa mudanya, kadang tentang sabar dalam sholat, kadang hanya tentang bagaimana Allah mencintai hambanya yang mau kembali. Namun satu hal yang paling Salim ingat
tak sekalipun lelaki tua itu menghakiminya. Ia tahu masa lalu Salim anak-anak kampung sering membicarakannya. Itu si Salim, ketua geng yang suka balapan di tikungan pasar. Atau itu yang dulu hampir ditangkap warga karena bising tengah malam. Tapi dari mulut Pak Idris tak pernah ada satupun kata cela. Hanya doa lirih dan ajakan lembut. Kalau kamu capek nak, jangan cuma rebahan. Datanglah ke masjid. Di sini ada tempat istirahat yang sesungguhnya. Atau ketika Salim ragu ikut jamaah karena penampilannya yang masih jalanan, Pak Idris hanya tersenyum. Masjid ini bukan milik orang suci, tapi tempat orang-orang belajar menjadi bersih. Kalimat itu membekas dalam lebih dari ceramah manapun yang pernah ia dengar. Suatu sore, hujan turun pelan. Langit kelabu, jalanan sepi. Salim duduk di teras masjid. Jaketnya basah, rambutnya lepek. Ia melihat Pak Idris sedang mengangkat sajadah. Lalu, tiba-tiba lelaki tua itu menunjuk sebuah rak kecil. "Kau sudah punya mushaf sendiri?" tanyanya. Salim menggeleng. "Ambillah satu yang di rak sana. Kalau kau tak bisa baca, tak apa, buka perlahan. Bacalah terjemahnya. Biarkan hatimu dulu yang membaca, lidahmu akan menyusul." Salim melangkah pelan, mengambil sebuah Al-Quran kecil warna hijau. Ia buka halaman pertama, membaca dengan terbata dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Matanya panas, ada aliran yang tak bisa dijelaskan. Seakan-akan kalimat itu ditulis bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya yang selama ini haus dan kehilangan arah. Itulah ajakan yang membuatnya bertahan. Bukan suara yang meninggi, bukan perintah yang mendesak, tapi kasih yang tak menggurui dan pengertian yang tak menghakimi. Dan sejak itu, Salim mulai membersihkan dirinya. Ia tak langsung berubah sempurna. Kadang masih terlambat datang, kadang masih tertinggal sholat. Tapi ia tahu bahwa masjid ini bukan tempat untuk kesempurnaan, melainkan tempat untuk proses. Seperti kata Pak Idris, masjid itu bukan tempat orang baik berkumpul, tapi tempat orang yang ingin jadi baik saling menguatkan. Dan Salim untuk pertama kalinya dalam hidupnya ingin menjadi bagian dari itu. Hari-hari berikutnya, langkah Salim menjadi kebiasaan baru. Setiap subuh, ia akan bangun lebih awal, membasuh wajah dengan air dingin yang menusuk, namun menyejukkan hati yang mulai hidup kembali. Jalan setapak menuju masjid bukan lagi jalur asing. Kini, itu seperti jalan pulang bagi jiwa yang lama tersesat. Ia mulai duduk lebih lama di masjid. Kadang sebelum azan, kadang hingga mentari muncul malu-malu dari balik pepohonan. Ia belum hafal banyak doa, belum lancar membaca Al-Quran, tapi setiap huruf yang terbata, ia gumamkan dengan rasa takut dan harap. Satu hal yang paling membuatnya betah adalah sujud. Sujud yang lama. Sujud yang ia rasakan seolah membenamkan segala luka masa lalu ke bumi dan membuka langit pengampunan yang luas tak terhingga. Dalam sujud itu, ia tak lagi jadi pemimpin geng, tak lagi jadi remaja dengan masa lalu penuh kesia-siaan. Dalam sujud itu, ia hanyalah seorang hamba, hamba yang malu, hamba yang rindu. Suatu malam, selepas Isya, masjid sepi. Hanya ada ia dan Pak Idris. Lelaki tua itu sedang menyapu halaman masjid.
dengan sapu lidi. Gerakannya pelan tapi penuh cinta. Salim mendekat dan membantu, tak banyak bicara. Tapi malam itu, Pak Idris mengajaknya berbincang di tangga masjid. "Kau tahu, Lim," ujar Pak Idris, "dulu saya pun tak tumbuh besar di masjid. Saya pun terluka, tersesat, dan baru kembali saat rambut sudah memutih. Tapi satu hal yang saya pelajari, Allah tak peduli seberapa gelap masa lalu kita. Yang penting kita pulang." Salim menunduk. "Dan masjid ini, nak," lanjutnya, "bukan hanya bangunan. Ini adalah tempat Allah menurunkan ketenangan. Sujud di sini bukan sekadar ritual. Ini adalah perjumpaan seperti seseorang yang rindu sekali pada surat dari kekasihnya, lalu akhirnya bisa membacanya sendiri." Kalimat itu menancap dalam. Malam itu, Salim kembali masuk ke dalam masjid. Ia berdiri dalam qiyamul lail. Rakaat demi rakaat ia lalui dengan air mata. Dan saat sujud terakhir, ia tak ingin bangkit. Sujud itu terasa seperti pelukan. Ia tak mampu berkata-kata, hanya diam dalam isak. Di sana, ia mengadu tentang masa lalunya, tentang dosa-dosa yang membekas dalam, tentang jalan-jalan malam yang dulu membuatnya bangga, tapi kini membuatnya menyesal. "Ya Allah, jika Engkau tak menerima hamba-Mu ini, kemana lagi aku akan kembali?" Tangisnya pecah dalam diam, tapi itulah malam paling tenang dalam hidupnya. Pagi harinya, Salim tetap datang ke masjid. Tak ada yang berubah di luar dirinya, tapi di dalam, ia tahu ada sesuatu yang sudah lahir kembali. Dan dalam sujudnya hari itu, ia tersenyum. Karena kini ia tahu, sujud bukan hanya menundukkan tubuh, tapi menundukkan hati di hadapan Dia yang Maha Mengasihi. Dan jika boleh memilih, ia ingin sujud itu tak pernah selesai. Sejak malam panjang yang ia habiskan dalam tangis dan sujud, dunia Salim tak lagi sama. Bukan karena tiba-tiba hidupnya menjadi mudah, bukan pula karena ujian menghilang, tapi karena hatinya kini punya arah. Azan kini menjadi cahaya penunjuk di jalan gelap masa lalunya. Dulu, ketika azan berkumandang, ia sering menoleh dengan malas, atau bahkan menambah deruk knalpot agar suara panggilan langit itu tertelan bising dunia. Kini, ketika azan menyapa langit kota kecilnya, Salim merasa seperti dipanggil langsung oleh nama. Seperti suara itu ditujukan khusus untuknya, mengingatkan, "Salim, ini waktunya pulang." Ia mulai menanti waktu sholat, bukan sekadar datang karena kebetulan lewat. Bahkan ketika hujan turun, ia akan tetap berjalan kaki, menyusuri gang kecil menuju masjid. Membiarkan bajunya basah, tapi hatinya tetap kering dari kelalaian. Anak-anak kecil mulai mengenalnya. Mereka memanggil, "Bang Salim," dengan senyum ceria. Tak lagi ada tatapan takut seperti dulu. Saat ia lewat dengan tatapan tajam dan jaket hitam penuh logo kelompok, kini ia mengenakan baju sederhana dan tasbih kecil tergantung di sakunya. Suatu sore, ia duduk di serambi masjid. Pandangannya jauh, melihat anak-anak bermain sambil menunggu maghrib. Pak Idris duduk di sampingnya, membawa segelas teh hangat. "Lim," kata lelaki tua itu, "jalan yang terang bukan berarti tanpa gelap di sekitar. Tapi kau tahu, jalan itu benar karena cahaya azan selalu menuntunmu." Salim
tersenyum pelan. Dulu saya pikir perubahan itu berat, Pak. Tapi ternyata yang berat itu bukan berubah. Yang berat itu menunda hidayah saat ia sudah datang. Pak Idris mengangguk. Itulah kenapa Allah jadikan azan 5 kali sehari. Karena manusia sering lupa. Tapi Allah tak pernah bosan memanggil kita. Malam itu Salim menjadi muazin. Pertama kalinya ia naik ke mimbar kecil di sudut masjid, mengangkat tangan dan mengumandangkan azan dengan suara yang masih bergetar. Tapi setiap lafaz yang ia serukan lahir dari hati yang mencinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema itu menggema ke seluruh penjuru kampung. Beberapa tetangga keluar rumah terkejut. Ada yang menyangka itu suara orang lain, tapi perlahan mereka tahu bahwa suara itu adalah milik Salim. Pemuda yang dulu dikenal karena balapan malam, kini menyeru manusia untuk mengingat Tuhan. Selesai azan, ia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tak peduli dilihat, karena ia tahu saat itu Allah sedang melihatnya. Malam itu, langit terasa lebih lapang, udara lebih sejuk. Jalanan yang dulu ia lewati dengan kecepatan dan kemarahan, kini ia tapaki dengan doa dan harapan. Dan Salim sadar, azan bukan hanya panggilan sholat, tapi juga panggilan jiwa yang mengingatkan bahwa sebesar apapun dosa, pintu Allah tak pernah tertutup bagi mereka yang ingin kembali. Waktu terus berlalu, tak pernah menunggu siapapun. Tapi ada yang berubah dari pemuda bernama Salim. Langkahnya kini ringan, bukan karena hidupnya bebas dari ujian, tapi karena hatinya telah menemukan arah. Ia kini menjadi pengurus masjid, bukan karena diminta, tapi karena cinta yang tak bisa ditahan. Ia menyapu halaman, menyiapkan air wudhu, mengepel lantai, dan sesekali menjadi muazin. Orang-orang kampung mulai mengenalnya bukan sebagai pembalap liar, tapi sebagai pemuda yang paling pertama datang dan paling akhir pulang dari masjid. Anak-anak kecil menyebutnya Kak Salim. Mereka suka duduk di pangkuannya setelah maghrib, mendengarkan kisah Nabi yang ia sampaikan dengan mata berbinar. Tak ada mimbar megah, tak ada pengeras suara, tapi ada ketulusan yang memancar dari setiap kata. Pada suatu malam, seorang jamaah bertanya, "Apa yang membuatmu bertahan di masjid ini, Salim?" Ia tersenyum, wajahnya tenang. "Aku dulu mencari ketenaran di jalanan. Sekarang aku hanya ingin Allah mengenal namaku di tempat yang sunyi ini." Ia diam sebentar, lalu melanjutkan, "Aku pernah mendengar hadis bahwa salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tiada naungan adalah pemuda yang hatinya terpaut pada masjid. Dan aku ingin menjadi salah satunya." Tak ada ria dalam ucapannya, hanya harapan bahwa sujud-sujudnya akan menjadi saksi di padang mahsyar nanti, bahwa dinding masjid ini akan berkata, "Ya Allah, pemuda ini mencintaiku." Lalu datanglah malam itu, malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Salim duduk lama dalam Qiyamul Lail. Suara tangis terdengar dari barisan-barisan yang hening. Ia tak meminta dunia. Ia hanya mengulang doa sederhana. "Ya Allah, naungi aku di hari ketika tak ada naungan selain naungan-Mu." Langit malam tampak luas. Masjid kecil itu kini menjadi rumah hatinya.
Di tempat ini, ia menemukan Allah. Di tempat ini pula, ia meninggalkan kebisingan dunia dan memeluk keheningan yang menyembuhkan. Dan dalam sujud terakhirnya malam itu, ia membayangkan hari kiamat, di mana semua manusia berlari mencari tempat teduh, ketika matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun, dan setiap jiwa tenggelam dalam peluh dosa masing-masing. Tapi di antara kerumunan itu, ia berharap bisa berdiri dalam barisan yang dinaungi arsy bersama para pemuda yang mencintai rumah-rumah Allah, bersama mereka yang hatinya tidak tertambat pada panggung dunia, tetapi pada lantai-lantai masjid yang berdebu, pada sajadah yang basah oleh air mata. Di akhir kisahnya, Salim bukanlah tokoh besar, bukan pula ulama masyhur, tapi ia telah memilih cinta yang benar, cinta yang tidak menuntut balasan dunia, cinta kepada masjid yang kelak semoga menjadi sebab ia bernaung di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Dan kini, kepada kalian yang mendengar kisah ini, apakah hatimu masih ragu untuk memulai langkah ke rumah Allah? Ataukah engkau justru sedang menunggu waktu untuk kembali, sementara kematian tak pernah menunggu kesiapan? Mari kita renungkan. Di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah kecintaan kepada masjid-masjidnya. Maka mulailah dengan satu langkah, satu sujud, satu doa. Siapa tahu di sanalah perjalananmu menuju naungan arsy Allah dimulai. Ya Allah, jadikan hati kami terpaut pada rumah-Mu. Jangan palingkan kami setelah Engkau beri petunjuk. Naungi kami di hari paling panas, ketika tiada naungan selain arsy-Mu yang agung. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah mendengar kisah ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.